Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Dede Daniel dalam Suara Kemenangan, video khotbah singkat yang berisi pesan-pesan Tuhan untuk menguatkan saudara dan mengingatkan posisi saudara bahwa saudara adalah lebih dari pemenang di dalam Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, cuaca yang cerah, saya berada di Singapura, di City Hall, di tengah-tengah kota Singapura dengan latar belakang Singapore Harbor yang menjadi kebanggaan kota Singapura. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, saya bisa berada di tempat ini dan sharing firman Tuhan bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan program ini, mungkin saudara bertanya-tanya apa yang saya lakukan ini. Saudara bisa melihatnya di YouTube dengan search directory, ketik saja Dede Daniel atau The Voice of Victory, The Voice of Victory, dan saudara akan melihat beberapa video saya di sana, terutama di edisi pertama saya menjelaskan bagaimana pesan Tuhan yang sudah Tuhan berikan untuk saya untuk bisa membagikan firman Tuhan. Dan inilah saya, saudara, sampai saat ini saya sudah bisa berada di edisi kelima dalam program ini. Kiranya saudara, program ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara. Untuk lebih lanjutnya lagi, saudara bisa menghubungi saya di email address yang ada di akhir program ini. Saudara, kalau saudara mau tahu lebih jauh mengenai program ini dan mengenai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Baik saudara, pada kesempatan ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul Menikmati Hidup Sebagai Pemenang. Menikmati hidup sebagai pemenang. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus datang bukan untuk memberikan kita hidup yang susah, hidup yang merana, hidup yang penuh dengan discouragement atau tidak semangat, tetapi Yesus datang untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Dan Yesus memberikan kita hidup supaya kita bisa hidup dalam kemenangan demi kemenangan, saudara. Salah satu ciri orang yang menang adalah dia bisa menikmati hidupnya dalam segala hal, saudara. Kalau saudara perhatikan misalnya satu tim sepak bola yang sudah menjadi juara atau menang, dia sangat menikmati kemenangannya, saudara. Bahkan satu musim berikutnya atau tahun berikutnya, mereka seluruh para pemain dan juga para manajer akan mengingat-ingat momen kemenangan itu, saudara. Sampai akhirnya mereka juga harus mempertahankan kemenangan itu. Jadi saudara, orang yang menang adalah orang yang menikmati kemenangannya, dan dalam hidup kita bisa menikmatinya dalam hidup ini, saudara. Jadi kalau saudara mengatakan saudara orang yang menang, saudara harus bisa menikmati hidup ini. Dan kenikmatan hidup yang kita miliki dan kita nikmati itu bukan bergantung kepada situasi di sekeliling kita, bukan bergantung seberapa baik istri kita, seberapa baik suami kita, seberapa baik bos kita, seberapa baik teman-teman kita, seberapa baik pendeta kita memperhatikan kita. Bukan, saudara. Kenikmatan hidup kita hanyalah tergantung kepada Tuhan Yesus saja yang sudah memberikan hidupnya untuk kita. Dan ini yang Tuhan Yesus berikan supaya dia datang memberikan kita hidup, dan hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan senantiasa. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada dua hal yang saya mau share dengan saudara saat ini yang bisa menghalangi kita menikmati hidup kita sebagai orang pemenang. Yang pertama adalah masa lalu kita, saudara. Masa lalu kita bisa menghalau dan mengganggu kita untuk menjadi umat yang pemenang, saudara. Rasul Paulus mencatat dalam Filipi 3 ayat 13 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Paulus, saudara, masa lalunya penuh dengan kekelaman. Dia berdosa dan dia menganiaya jemaat Tuhan, tetapi dia lupakan itu semua, dia melangkah dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya mau menikmati hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan, saudara, jangan tergantung kepada masa lalu saudara, baik itu yang baik atau yang buruk. Kalau yang baik, saudara angkat itu sebagai pelajaran, move forward lagi, buat sesuatu yang lebih baik lagi. Kalau yang tidak baik, saudara harus melupakannya, saudara. Enjoy hidup ini, enjoy satu hari yang Tuhan berikan, dan saudara melangkah dalam kemenangan. Jadi masa lalu kita bisa menghalangi kita dan menghambat kemenangan kita dan menikmati hidup dalam hidup ini. Jadi saudara, saya ingatkan saudara, kalau saudara punya masa lalu yang kelam, pacar saudara meninggalkan saudara, suami saudara tidak tahu pergi kemana, atau pekerjaan saudara dipecat beberapa bulan yang lalu, melangkah dengan iman, lupakan itu, percaya bahwa Tuhan akan memberikan hal yang lebih baik lagi di masa depan saudara. Saudara, jadi saudara, yang pertama yang saudara mesti hindari kalau kita mau menikmati hidup sebagai orang pemenang adalah jangan hidup dalam masa lalu, maju dan hidup dalam
hari ini dan masa depan, saudara. Yang kedua, saudara, yang bisa menghalangi kita untuk menikmati hidup sebagai pemenang adalah kekhawatiran kita. Matius 7 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata bahwa burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi, apalagi lagi kita sebagai manusia. Kalau saudara mau menikmati hidup ini sebagai orang yang menang, jangan khawatir. Kalau yang tadi pertama kita deal dengan masa lalu, sekarang adalah kita deal dengan masa depan. Masa depan itu adalah milik Tuhan. Dan masa depan yang kita miliki dalam Tuhan adalah masa depan yang gilang gemilang, yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, konsentrasi untuk belajar hidup hari ini, organisasi untuk masa depan. Tetapi pada saat kita organisasi masa depan, jangan khawatir, karena kita tahu hari esok ada di dalam tangan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, dua hal ini yang bisa menghalangi kita kalau kita tidak hati-hati. Masa lalu kita tinggalkan, maju dan move forward di dalam Tuhan. Lalu untuk masa depan kita serahkan dalam tangan Tuhan. Begitu saudara khawatir, serahkan. Khawatir, serahkan. Khawatir, serahkan. Begitu seterusnya saudara. Sehingga saudara bisa hidup worries free dalam hidup ini. Bebas dari rasa khawatir. Dan kita bisa menjalani hidup ini dengan tersenyum, dengan senang. Karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Haleluya saudara. Saya percaya saudara diberkati dengan program ini. Ingat selalu bahwa Yesus datang untuk memberikan saudara hidup yang berkelimpahan. Dan Tuhan Yesus mau saudara menikmati hidup saudara dengan kesenangan dan sukacita hari demi hari. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesempatan yang saudara berikan untuk menyaksikan program ini. Bagikan program ini kalau saudara diberkati. Dan kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. See you next time. Sampai berjumpa di kesempatan mendatang. Dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Bye-bye.